Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait rekam medis dan dokumentasi SOAP. Nah, yang pertama kita harus sama-sama mengetahui apa yang dimaksud dengan rekam medis dan catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen terkait identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya itu terkait CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi, di mana ini merupakan bentuk dokumentasi antar profesi pemberi asuhan keperawatan mengenai perkembangan pasien terintegrasi dalam bentuk rekam medis pasien yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar profesi di rumah sakit. Nah, catatan perkembangan pasien terintegrasi ini biasanya itu ditulis oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun apoteker. Nah, lalu bagaimana dengan posisi catatan farmasis dalam CPPT? Nah, farmasis ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam pelayanan farmasi klinik melalui dokumentasi pada CPPT untuk memastikan terapi itu efektif dan rasional. Nah, isi catatan farmasis itu meliputi yang pertama, pengkajian terhadap terapi obat pasien, lalu ada proses monitoring obat yang dikonsumsi oleh pasien, identifikasi DRP atau drug related problem, lalu edukasi penggunaan obat kepada pasien dan rekomendasi intervensi farmasis. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya metode dokumentasi di dalam farmasis yaitu SOAP, di mana SOAP ini merupakan subjektif, assessment, objektif, dan juga plan. Nah, metode dokumentasi SOAP ini merupakan metode untuk menyusun data pasien secara sistematis sehingga memudahkan tenaga kesehatan untuk menganalisis kondisi pasien dan menentukan rencana atau plan terapi ke depannya itu bagaimana. Baik, yang pertama kita mulai dokumentasi SOAP ini dari yang pertama itu adalah S atau subjektif, di mana subjektif ini merupakan informasi yang diperoleh dari pasien ataupun keluarga pasien terkait apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, untuk memperoleh data subjektif ini bisa melalui teknik wawancara atau rekam medis pasien. Nah, contohnya itu kita mengetahui keluhan utama pasien, pusing, nyeri otot, dan lain sebagainya. Lalu riwayat penggunaan obat pasien, riwayat alergi obat pasien, kepatuhan penggunaan obat pasien, dan riwayat penyakit sebelumnya yang diderita oleh pasien. Nah, selanjutnya itu ada data objektif, di mana data objektif ini merupakan data klinis dari pasien yang dapat diukur dan dapat diamati. Contohnya itu tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, saturasi oksigen, lalu ada hasil pemeriksaan laboratorium, contohnya pemeriksaan gula darah, lalu ada pemeriksaan penunjang, lalu ada diagnosis medis dan daftar terapi obat pasien. Nah, selanjutnya itu ada assessment. Nah, assessment ini merupakan analisis farmasi terhadap data subjektif dan data objektif dari pasien untuk mengidentifikasi apakah ada yang namanya drug related problems atau DRP. Nah, kategori dari drug related problems ini ada beberapa, di mana yang pertama itu ada unnecessary therapy, itu terapi obat yang tidak diperlukan atau di mana ada obat yang diberikan tetapi tidak ada indikasinya. Lalu ada need additional therapy, di mana pasien memerlukan terapi obat tambahan atau ada indikasi yang tidak diterapi. Lalu ada ineffective drug, di mana obat itu tidak efektif untuk kondisi pasien. Lalu ada dosis yang too low, dosis obatnya itu terlalu rendah, atau dosis subterapeutik yang tidak memberikan efek pada pasien. Lalu ada observed drug reaction, di mana terjadi efek samping obat yang merugikan dan tidak diinginkan. Lalu ada dosis yang too high atau dosis obat terlalu tinggi yang dapat menyebabkan toksisitas. Lalu ada non-adherence, di mana pasien tidak mengikuti terapi obat secara benar dan sesuai arahan. Di mana drug related problem ini sangat penting untuk dilakukan identifikasinya, yaitu untuk menggali masalah yang terjadi pada terapi obat. Nah, ini bertujuan untuk memastikan terapi obat yang diterima oleh pasien itu efektif dan rasional. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait legalitas dan etika di dalam, penulisan rekam medis, pasien, di mana rekam medis itu memiliki nilai hukum sehingga pencatatan itu harus dilakukan secara akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana penulisan rekam medis ini harus memperhatikan yang pertama penulisan nama itu harus dengan huruf cetak atau kapital, pencatatan menggunakan tinta warna biru atau hitam, semua catatan atau tulisan dalam rekam medis harus dapat dibaca dengan jelas dan juga lengkap. Lalu setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Nah, bagaimana bila ada kesalahan dalam penulisan catatan atau rekam medis? Ini ada beberapa cara untuk koreksi kesalahan dalam rekam medis. Yang pertama, untuk memperhatikan tenaga kesehatan mempunyai akses ke rekam medis itu sekali lagi dan punya hak untuk menulis rekam medis itu adalah profesi pemberi asuhan atau PPA terhadap
kepada pasien terkait seperti dokter, perawat, atau farmasis. Nah, dalam hal ini apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan. Nah, pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 itu hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan dalam bentuk garis 2 tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dari dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Sekian dari saya, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih.